Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Anam dari kampus Universitas Cendekia Bintama, program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 pagi. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Syafron ya, dengan warga RT 4 RW 06, tepatnya di perumahan Metro 1 Cisauk, Kabupaten Tangerang. Baik Pak, saya ingin mewawancarai ya Pak ya, dengan kami ke depan. Untuk pertanyaan pembukaan nih Pak, menurut Bapak nih bagaimana sih Pak kondisi sosial keagamaan di lingkungan Bapak ini? Wah, alhamdulillah bagus. Bagus. Baik, untuk ininya pertanyaan kedua itu, menurut Bapak sendiri kenapa sih Pak masyarakat itu harus berperilaku toleransi? Karena di daerah sini kita kan terdiri dari berbagai macam agama, begitu. Jadi majemuk lah istilahnya. Majemuk gitu ya. Baik Pak, untuk yang kedua ini, apa sih Pak pendapat Bapak jika ada pemimpin yang memimpin, terus dia itu membiarkan adanya intoleransi? Oh, pendapat mungkin ya kita ngasih masukan lah sedikitnya ke pemimpin itu. Kasih masukan ya Pak, itu baik dengan gimana ke depannya ya Pak ya? Mengingatkan ya Pak ya? Oh iya baik Pak. Untuk yang ketiga nih Pak, nah kalau tadi kan tentang pendapat, terus dengan kondisi sosial keagamaan di lingkungan, terus yang ketiga ini kira-kira apa aja nih Pak batas-batas toleransi dalam agama Islam? Oh, batas-batas selama tidak menyinggung atau masalah akidah, nggak masalah. Nggak masalah Kalau ya, udah Pak? tidak mungkin tuh ada ini sedikit. Berarti tentang sosial mah tetap bebas Ya, ya Pak ya? bisa, Bebas. bisa. Kecuali kalau sudah menyinggung ke akidah baru ada batasannya. Iya. Ya, baik Pak. Untuk yang ke lima ini Pak, apa ada contoh nih Pak penerapan toleransi di kehidupan sehari-hari khususnya di perumahan Metro Serpong ini? Ya mungkin penerapannya begini ya, mungkin istilahnya sama-sama menghormati dan sama-sama menghargai lah masalah agama kita atau Islamnya atau mungkin dengan yang lain gitu. Mungkin yang lain ada kegiatan selama ini kegiatannya tidak terlalu besar atau tidak sekedar ikut, ya kita juga selama tidak terlalu mengganggu benar yang tak masalah. Oh, gitu ya Pak ya. Yang penting kan tali silaturahmi ya Pak ya. Iya. Benar, Pak. Baik, untuk yang pertanyaan keenam, bagaimana nih Pak agar toleransi ini tetap terjaga khususnya di lingkungan Bapak sendiri? Oh, itu mungkin kita saling memperkuat silaturahmi antara kita dengan yang lainnya. Jadi mungkin seperti warga mungkin berkumpul jadi mungkin kalau ada apa-apa kan cepat penyelesaiannya dan lebih mempererat. Jadi tipsnya bersosialisasi Pak ya? Iya, lebih banyak Karena emang ruang bersosialisasi. lingkupnya nih perumahan, jadi nggak cuma satu gang tuh agama Islam aja enggak gitu. Lah, bermacam-macam. Bener. Nah untuk pertanyaan penutup sekaligus harapannya nih Pak, bagaimana harapan untuk moderasi beragama ke depan? Kita saling-saling menghargai dan menjaga keamanan dan kedamaian dan tidak gampang terprovokasi. Mungkin sekian wawancara saya Muhammad Abdul Anam dengan Bapak Syafron warga RT 406. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Anam dari kampus Universitas Cendekia Bintama, program studi agama Islam. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Yadi sebagai ketua RT di lingkungan masyarakat khususnya di perumahan Metro Serpong 1, Cibogor dan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Baik Pak, izin saya mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan seputar tentang toleransi dan keagamaan sosial di masyarakat di sekitar ini. Baik Pak, untuk pertanyaan pembuka, bagaimana nih Pak kondisi sosial keagamaan di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan RT 4 Bapak ini? Saat ini toleransi beragama sudah sangat baik ya, kita bisa saling menghormati. Itu karena terlihat dari kerukunan yang ada. Ya, ini menurut Bapak sendiri, kenapa sih Pak masyarakat itu harus berperilaku toleransi? Kalau menurut saya pribadi, kenapa kita harus bertoleransi? Ya karena kita tetap harus sebagai warga Indonesia, kita tetap harus mengacu kepada undang-undang dasar 45, yaitu mungkin Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita harus sama-sama saling menghormati kita dari menghormati agama yang berbeda. Itu menurut saya. Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaan pertama bisa kita praktekkan juga karena mengacu di bagian dasar negara kita ya Pak ya, karena wajib untuk bertoleransi. Baik, itu pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaannya yaitu apa sih Pak pendapat Bapak itu ketika ada pemimpin yang memberikan atau membiarkan adanya intoleransi? Kalau ada seorang pemimpin yang membiarkan intoleransi, kalau menurut saya itu sangat tidak baik. Kalau kita ada di lingkungan kecil, itu akan mendiskriminasi dari agama yang lain, mungkin terhadap minoritas mungkin. Nah, itu sangat tidak baik karena kita menganut Pancasila. Mungkin bisa terjadi saja karena dari sekian pertanyaan yang pertama, ini yang ketiga ini apa saja sih Pak batas toleransi dalam agama Islam?
batas toleransi agama Islam terhadap masyarakat kita, menurut saya begini, selama kemanusiaan, sosial, kita harus ya itu lebih baik, tetapi ada batas-batas toleransi agama Islam ketika itu menyangkut akidah. Nah, di situ kita harus punya detek, gitu. Karena akidah itu kita harus tidak boleh biarkan, karena itu menyangkut iman kita. Toleransi itu tidak ada batasan di dalam hal sosial ya. Betul. Kecuali kalau sudah menyangkut akidah itu baru kita batasi. Betul sekali. Itu pertanyaan yang keempat. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabnya kurangnya rasa toleransi di lingkungan masyarakat? Kalau kurangnya rasa toleransi masyarakat kita, terutama yang tinggal di komplek, itu majemuk. Kadang-kadang saat ada orang intinya tidak mau bersosialisasi. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang mengurangi kerukunan, karena mereka tidak mau berbaur. Ketika ada hal-hal dan sesuatu yang terjadi di sekitar, mereka tidak tahu dengan lingkungan. Nah, itulah yang akan menjadi sedikit di lingkungan tersebut. Jadi kalau tadi bicara tentang kurangnya rasa toleransi di lingkungan Bapak, sekarang apakah ada contohnya Pak penerapan rasa toleransi di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Bapak sendiri? Alhamdulillah selama saya menjabat untuk menjaga toleransi tersebut, saya sudah sedikit melaksanakan. Contoh dasarnya, saya sudah melaksanakan gotong royong gitu, untuk membaur antara warga non-muslim ataupun muslim sendiri. Jadi disitulah kita menjadi tali silaturahmi. Nah, disitulah kita menjadi toleransi ketika ada mungkin contoh kasarnya yang meninggal non-muslim, ketika ada yang meninggal yang muslim bisa berbelasungkawa, walaupun itu lewat ucapan di WA group ataupun kita langsung mendatangi rumahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada yang muslim meninggal, bisa menyentuh. Disitulah toleransi yang akan terjadi. Kita sama-sama menghargai, yang penting kita yaitu tadi untuk kedekatan. Intinya begitu, karena kita di lingkungan kita harus sama-sama menghargai, menghormati, tetapi yang paling penting itu yaitu tadi kita saling merangkul. Walaupun saling menghargai, tapi kita lebih mengutamakan persaudaraan. Mungkin seperti itu. Baik, bisa disimpulkan berarti kan karena ini lingkungan perumahan ya Pak ya? Betul. Perumahan yang dimana masyarakat itu hidupnya sangat berdampingan dengan kaitan dan Iya. satu gang itu tidak hanya agama Islam. Betul. Jadi Pak Yadi ini mengusulkan atau membuat program tentang gotong royong. Dengan begitu masyarakat di sekitar Metro Serpong ini dia lebih sering bertemu, yaitu tentang silaturahminya agar tidak terputus gitu ya. Untuk pertanyaan ke-7 nih Pak, apa sih Pak tipsnya? Gimana caranya agar toleransi itu tetap terjaga? Nah, ini agar toleransi di lingkungan kita tetap terjaga, tetap kita harus menggunakan mungkin dari bahasa kata-kata sesama warga, kita tetap harus saling menjaga tata bahasa, karena bagaimanapun bahasanya lidah tak bertulang, dan lidah itu sepanjang pedang. Ya, ketika kita saling menjaga lisan, mudah-mudahan itu kita bisa menjalin tali silaturahmi dan menjaga kerukunan tersebut. Kira-kira seperti itu. Apa harapan Bapak untuk moderasi beragama ke depan? Kalau harapan saya pribadi, mungkin untuk ini mulai dari pemerintah pusat ataupun tokoh-tokoh agama di lingkungan kita yang lebih lebih tingkatannya dari RT, mungkin dari depan daerah atau kecamatan, desa, itu bisa mensosialisasikan untuk menjaga kerukunan beragama. Itu harus memang dilaksanakan dari tingkat tinggi, mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah, agar pun kita sama-sama menjalankan fungsinya sebagai negara. Karena RT pun itu termasuk dalam aparatur negara.
Baik, mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada Pak Yadi selaku Ketua RT Perumahan Metro Serpong 1 Pusau ini tentang kondisi sosial keagamaan dan tentang bagaimana masyarakat bertoleransi di lingkungan sekitar Bapak ini. Oke, sekian dari saya, Muhammad Eka Sudarmana dan Pak Yadi selaku Ketua RT. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dari Universitas Cendekia Abditama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 pagi. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Joko Setiadi di daerah Metro Serpong, daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak ya untuk beberapa pertanyaan ke depan. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan yang pertama untuk membuka, bagaimana menurut Bapak kondisi sosial keagamaan di lingkungan sini Pak? Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi keagamaan ya, keagamaan khususnya di wilayah Metro Serpong ini, ya mungkin umumnya secara luas ke Cisauk. Ya, selama saya ada di sini, dasarnya sih udah bagus. Jadi masyarakat sekitar itu sudah mengenal dengan agama yang dia yakini, ya terutama umumnya adalah agama Islam. Jadi secara 90% ya, 90% di wilayah sini itu yang dianut adalah agama Islam, dan mereka alhamdulillah juga menjalankan syariat akidah agama Islam itu di lingkungan sini tuh berjalan dengan baik. Mungkin sih ya secara globalnya itu ya untuk keadaan agama Islam di wilayah. Baik Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan khusus ya Pak. Mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Ya memang kan secara Islam itu tidak mengenal istilahnya dia untuk hidup sendiri. Patokannya, jadilah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Jadi untuk menjadi makhluk yang sosial ini, kita tidak bisa mengiyakan saya Islam, dia non-Islam, dan kita tidak bisa bersaudara. Itu di situ. Jadi gunanya seseorang atau lingkungan di sini yang memang ya agama Islam itu memang secara umum 90%. Yang lainnya ada ya Katolik, Protestan, mungkin ada yang Buddha atau Hindu di sini ya. Saya kan tempat ibadah juga di sini komplit. Makanya tidak mungkin untuk memajukan satu lingkungan kita itu hanya kita memajukan dengan agama kita sendiri secara sosialnya. Jadi tetap kita harus menjaga kebersamaan dengan sesama kita, walaupun mereka
itu non Islam. Itu makanya budaya toleransi itu. Ya. Jadi emang harus kita meningkatkan rasa toleransi di antara kita, khususnya di satu lingkungan masyarakat. Dari tadi toleransi itu kan mungkin kita sering atau kadang kita ngelihat ada sikap-sikap yang intoleransi ya, dan mungkin ada beberapa oknum pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi itu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana terhadap sikap yang pemimpin itu yang membiarkan adanya intoleransi itu? Nah, itu adalah pemahaman yang amat sangat salah ya. Kita menutup mata, menutup diri dengan suatu perbedaan. Itu tidak akan bisa. Istilahnya dengan menutup mata kita dengan agama yang lain, kita mungkin di agama kita itu kita mungkin dipuja, tapi di lingkungan besar kita pasti akan dimaki, karena dengan yaitu kepemimpinan yang mengiyakan dengan adanya intoleransi. Kalau menurut saya pribadi, itu adalah suatu pemimpin yang bukan memajukan masyarakat, tapi akan menghancurkan masyarakat di situ. Gitu. Ya dari toleransi tadi itu kan masyarakat kita harus toleransi ya. Apa saja sih Pak batas-batas toleransi itu dalam Islam? Ya, kembali lagi kita bermasyarakat dan beragama, kita pasti ada namanya akidah kita dalam Islam khususnya. Dalam tempat ibadah ya kita tetap agama kita lah yang kita unggulkan. Jadi gak bisa lah walaupun kita memajukan toleransi, tapi kita di masjid kita oke, nanti ke tempat ibadah orang lain kita oke, itu yang nggak bisa. Jadi toleransi itu tetap ada batasannya. Batasannya itu dipagar dengan akidah kita. Kita boleh bergaul, kita boleh berteman dengan mereka, tapi yaitu kita ada batasan untuk tidak ikut campur dengan agama mereka. Jadi tetap agamaku ya agamaku, agamamu tetap agamamu. Jadi dari itu garis besarnya adalah akidah gitu ya. Betul. Nggak boleh lepas dari Iya, akidah tetap pegangan paling kuat di hati kita adalah akidah kita. Akidah tetap kita tanamkan di hati kita. Jangan sampai akidah kita tercampur gara-gara toleransi. Betul. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat ya. Apa yang menyebabkan kurangnya rasa toleransi? Mungkin karena satu ya, sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin ya, mohon maafnya, kurang dalam berpendidikan. Ya, jadi dia hanya mengiyakan, mengiyakan, terus dia selanjutnya apa? Tidak mau mengakui dengan keberadaan agama yang lain. Makanya dengan tidak mengakuinya tadi itu ya seolah-olah dia udah menutup mata. Pokoknya tetap aja walaupun dalam suatu acara apapun, lingkungan ada suatu acara itu, di dalam acara itu ada satu itu, wah itu bukan agama Islam, saya nggak mau datang. Nah itu jadi dia selalu mengegokan. Padahal betul, kita kembali lagi, lingkungan kita adalah bermasyarakat sosial. Kalau urusan dunia kita tetap menjadi
satu walaupun berbeda-beda agama, berbeda suku kan gitu kan. Tapi kita tarik kembali lagi, dasar kita adalah akidah. Setelah kita masuk dalam ranah akidah kita, ya kita harus kuat ya. Jadi intinya mungkin dari SDM-nya itu sendiri ya, Betul. Jadi SDM-nya kurang. Jadi dia tidak bisa memahami apa arti dari toleransi. Ya Pak, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adakah contoh penerapan rasa toleransi di kehidupan sehari-hari atau mungkin di lingkungan sini? Kebetulan di lingkungan sini, khususnya di satu jalur ini yang beragama non Islam, dia Protestan, itu ada tiga keluarga. Ya, tapi mereka oke-oke aja dengan adanya kita ini yang emang lebih banyak ini ya komunitasnya lah. Kita Muslim ya, selagi kita ada acara kita baur dalam masyarakat, ada kegiatan, umpama kita di sini ada kerja bakti. Kerja bakti itu tidak memandang agama, tapi memandang rasa hati sosial kita. Jadi itulah contohnya aplikasi dari toleransi. Ya, contohnya itu adalah ya merupakan kegiatan di dunia, misalnya aktivitas sosial masyarakat aja, tidak masuk dalam kerjasama untuk dalam agama ibadah. Ya, Jadi itu. ya, salah satu contohnya itu gotong royong gitu. Betul. Berjalan di sini berjalan. Pun berbeda agama. Berbeda agama, ya. Ya, tetap toleransi itu tetap ada. Selanjutnya Pak, dari penerapan toleransi itu, bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan ini? Gimana Pak? Mungkin berjalan dengan baik atau mungkin ada beberapa konflik atau gimana? Pelaksanaannya, Ya. Pelaksanaannya tadi itu. Jadi apa namanya? Mereka itu walaupun merasa itu minoritas di sini, tapi kalau ada suatu acara yang berhubungan dengan masyarakat, dia pasti akan ikut berbaur. Makanya ya bisa dibilang toleransi di wilayah Metro Serpong ini ya khususnya, itu rasanya sih baik aja. Iya, baik, berjalan gitu. Nggak ada namanya paksaan. Ayo kita ikut acara Kaji Bakti Solo. Enggak mau lah. Orang dia kebanyakan non sama ya. Oh, dia kebanyakan Muslim. Mereka gitu. Enggak ada. Jadi ya berjalan. Alhamdulillah berjalan. Ya, betul. Tadi kan banyak contoh tuh beberapa pelaksanaan di sini berjalan dengan baik gitu. Mungkin bagaimana sih agar toleransi ini tetap terjaga gitu? Jadi kita satu ya, saling hormat menghormati. Misalnya kita menghargai mereka dengan keyakinan mereka. Nanti dengan kita menghargai mereka, pasti mereka akan berbalik lagi menghargai dengan adanya kegiatan ibadah kita. Contohnya di sini kebetulan tiap habis maghrib itu diadakan pengajian anak-anak. Ya. Mereka yang istilahnya lingkungan paling dekat di depannya non Muslim, kayak merasa nyaman saja, nggak merasa terganggu dengan adanya kegiatan pengajian di sini.
karena Jadi, sikap menghormati. betul, karena apa itu sifat sikap saling hormat menghormati Jaga gitu ya. antar kita, Iya. antar lingkungan di sini. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan penutup. Harapan Bapak nih untuk modernisasi beragama ke depan tuh bagaimana Pak? Harapannya. Ya, harapannya yang saat ini sudah berjalan, harapannya pasti diharapkan akan lebih meningkat, lebih meningkat. Jadi apa namanya, jangan sampai ada rasa bahwa kita di dalam suatu lingkungan hanya karena berbeda keyakinan kita nggak merukun, Iya. padahal itu tetangga. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah di sini itu yang tadi saya infokan, bahwa di sini itu ada 3 yang non muslim, tapi bila mana di dalam lingkungan ini ada suatu acara mereka ikut baur. Nah itu yang ini yang mungkin mudah-mudahan itu akan terus, jangan sampai nantinya kegiatan-kegiatan seperti itu dia akan menolak, ya kan, Tetap terjaga akan terjaga. Sampai kapanpun. Harapannya seperti itu. Dengan cara yaitu kita saling menghormati, kita tidak mengganggu dengan adanya mungkin kegiatan ibadah mereka, dia pun nanti tidak akan mengganggu dengan kegiatan kita sendiri. Gitu. Mungkin itu Pak, sekian pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan maaf sudah mengganggu istirahat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya Pak. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.